Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, simak video pembelajarannya. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa subscribe dan like channelnya ya. Selamat menyaksikan. Teori-teori pertumbuhan wilayah bagian kedua. Yang pertama, teori gravitasi. Yang kedua, teori indeks konektivitas. Yang ketiga adalah teori titik henti. Yang pertama, teori gravitasi. Teori ini pada dasarnya adalah konsep fisika yang dikemukakan oleh Isaac Newton dan diperluas penggunaannya dalam geografi oleh W.J. Riley. Riley berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih di permukaan bumi dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk yang jarak mutlak di antara dua wilayah tersebut. Jadi, menurut Riley ini, kekuatan interaksi antara dua wilayah itu bisa diukur jika memperhatikan jumlah penduduk dan jarak antara dua wilayah tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut: I sama dengan atau interaksi sama dengan K konstanta P1 kali P2 dibagi J12 kuadrat. Maksudnya apa keterangannya? I kekuatan interaksi daerah 1 dan 2, K konstanta berarti tetap ya, P1 jumlah penduduk wilayah 1, P2 jumlah penduduk wilayah 2, dan J12 adalah jarak mutlak antara wilayah 1 dan 2 dikuadratkan. Contoh soal, diketahui jumlah penduduk kota Kuningan adalah 50.000 jiwa dan kota Sumedang adalah 40.000 jiwa. Jarak antara kota Kuningan dengan kota Sumedang adalah 1000 km. Apakah kekuatan interaksi wilayah tersebut? Oke, bisa lihat di sini hitungannya. Rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah I sama dengan P1 kali P2 dibagi J12 kuadrat. P1 50.000, P2 40.000 per 1000 kuadrat. Ketemulah setelah dihitung adalah 2000. Jadi nilai interaksi kota Kuningan dengan kota M Majalengka adalah 2000. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua, soal yang kedua, ada 3 daerah. Nah, ini menggunakan 3 daerah. Yang tadi 2 daerah, sekarang 3 daerah atau 3 wilayah. Dan disuruh menentukan kekuatan interaksi manakah yang paling kuat? Apakah wilayah E, A, dan B, atau wilayah B dan C? Kita lihat hitung-hitungannya. Ya, diketahui ya, berdasarkan rumus itu dapat dihitung interaksi sebagai berikut: jumlah penduduk dikalikan dibagi per jarak per wilayahnya. Kalau AB berarti jaraknya 30 tadi, kalau BC adalah jarak 50, dan jumlah penduduknya juga berbeda. Dan dilihat hasil dari kesimpulan hitungannya, hasil yang paling besar adalah interaksi A dengan B, yaitu hasilnya 5 juta. Kesimpulannya, jadi berdasarkan hitungan tersebut, maka diketahui kekuatan interaksi antar wilayah yang paling kuat adalah wilayah A dengan wilayah B. Karena berdasarkan hitungan adalah hasilnya adalah 5 juta. Jika wilayah B dan C, hasil hitungan adalah 4 juta. Oke, kita langsung menuju ke teori berikutnya. Yang kedua adalah teori indeks konektivitas. Teori konektivitas disusun oleh K.J. Kansky yang biasanya digunakan untuk menentukan kekuatan arus interaksi barang atau jasa antar wilayah yang dihubungkan oleh jaringan jalan. Jadi, untuk menghitung kekuatan arus interaksi antar wilayah ini, barang atau jasa ini dilihat dari jumlah jaringan jalan yang saling menghubungkan. Jadi ini menurut si K.J. Kansky. Rumusnya adalah, kita lihat bersama-sama. I sama dengan E per V. I itu indeks konektivitas, E jumlah jaringan jalan atau jumlah garisnya, V adalah jumlah titik atau kota atau wilayahnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui ya, berapakah nilai konektivitas dari wilayah
dilihat di gambar ini. Oke, jika dilihat dari gambar ini, terlihat ada beberapa garis dan beberapa titik hitam. Garis itu tadi adalah E lambangnya, kalau jumlah kota itu V. Ada berapa garis? 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis dan ada 4 titik atau 4 kota. Nah, tadi rumusnya apa? I atau interaksi sama dengan E per V. I sama dengan E. E itu adalah jumlah jaringan kota dibagi dengan V. 4 per 4 sama dengan 1. Jadi, indeks konektivitasnya adalah 1. Nah, jadi cukup mudah ya jika dilihat dari teman-teman rumusnya. Oke. Dan jika kita sering latihan dengan soal-soal latihan seperti ini, nanti akan mahir untuk menjawab soal-soal latihan. Teori yang ketiga adalah teori titik henti. Teori ini memperkirakan lokasi garis pembatasan yang memisahkan wilayah perdagangan sekitar dua kota yang berbeda dan dapat digunakan untuk memperkirakan penempatan lokasi industri atau pelayanan sosial antara dua wilayah sehingga mudah dijangkau oleh penduduk. Jadi, teori ini digunakan untuk memperkirakan penempatan suatu lokasi strategis, suatu tempat untuk lokasi strategis ya. Rumusnya DA sama dengan DAB per 1 plus PB per PA. Titik henti sama dengan jarak antar kota dibagi 1 ditambah akar dari jumlah penduduk kota yang banyak dibagi yang sedikit. Itu secara sederhana ya. Oke, mari kita hitung dan lihat contoh soal. Dua buah kota, masing-masing kota X dan kota Y. Kota X berpenduduk 20.000 orang dan kota Y berpenduduk 28.000 orang. Nah, jarak kedua kota tersebut adalah 90 km. Jika ingin membangun SPBU di antara kota X dan Y, lokasi yang tepat berada pada. Oke, kita lihat rumusnya tadi. D sama dengan DAB dibagi 1 ditambah akar dari jumlah yang banyak, jumlah penduduk banyak dibagi jumlah sedikit. Jaraknya adalah 90 dibagi 1 ditambah akar dari 80.000 dibagi 20.000. Dan coret-coret, tinggal akar 4 ya. Akar 4 itu 2, 1 tambah 2, 3, 90 tambah 3, 60. Oke, ketemu hitung-hitungannya adalah 60. Jadi sudah simpel ya hitungannya ya. Tidak ada yang rumit. Jangan mentang-mentang kita ngelihat angka, total udah pusing sendiri. Harusnya jangan seperti itu, dicoba dulu saja. Jadi kesimpulannya ya, jadi lokasi yang ideal pembangunan SPBU di antara kota X dan kota Y adalah 60 km dari kota X. Kenapa kota X? Karena jumlah penduduknya lebih sedikit dari kota Y, supaya kota X lebih berkembang, cepat berkembang seperti kota Y. Itu alasan mengapa diletakkan dekat dengan kota yang lebih sedikit penduduknya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.